Halo sahabat Kismis. Ramadan selalu disambut penuh sukacita oleh umat Islam. Bulan yang paling ditunggu ini menjadi momen istimewa untuk dirayakan. Tiap daerah memiliki tradisi dan keunikan tersendiri dalam menyambut bulan suci Ramadan. Di berbagai daerah di Indonesia, Ramadan disambut dengan sejumlah aktivitas. Kegiatan-kegiatan ini menjadi tradisi turun-temurun yang masih dilakukan hingga saat ini. Tradisi menyambut Ramadan di Indonesia berinti pada mensucikan diri, saling bermaafan, dan menjalin silaturahmi. Nah, sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita misteri dari channel Kismis. 5 tradisi unik menyambut Ramadan dari berbagai daerah. Number 1. Tradisi Megubuk dari Karangasem, Bali. Tradisi yang berasal dari Karangasem, Bali ini tidak hanya dikenal oleh kalangan umat Hindu, tapi juga umat Muslim di Bali. Tradisi ini diketahui berasal dari kata gibung, yang artinya kegiatan yang dilakukan oleh banyak orang, yakni saling berbagi antara satu orang dengan yang lainnya. Megibung berarti suatu kegiatan yang dilakukan oleh banyak orang untuk duduk makan bersama dan saling berdiskusi dan berbagi pendapat. Saat Ramadan, tradisi megibung dilakukan setiap 10 hari puasa. Biasanya warga makan bersama dalam satu wadah yang sama. Wadah yang digunakan tergolong unik, yaitu dengan daun pisang. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga menjadi ajang untuk mempererat tali persaudaraan. Number 2. Tradisi nyorok dari Betawi. Salah satu tradisi masyarakat Betawi yang dilakukan saat menjelang bulan Ramadan adalah nyorok. Nyorok merupakan kegiatan memberikan bingkisan kepada sanak saudara. Kegiatan ini biasanya dilakukan dengan mendatangi anggota keluarga atau tetangga yang lebih tua dengan memberikan bingkisan berupa makanan. Tidak jarang masyarakat Betawi mengirimkan makanan khasnya, yakni sayur gabus pucung. Sayur gabus pucung berbahan dasar ikan gabus yang digoreng dan kemudian dimasak menggunakan berbagai rempah seperti kemiri, cabai merah, jahe, dan kunyit. Nyorong dimaksudkan untuk menjaga silaturahmi, mempererat tali persaudaraan, dan ucapan meminta restu dan memohon agar diberi kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa. Selain dilakukan saat menjelang bulan Ramadan, tradisi ini juga dilakukan saat sebelum dan sesudah acara pernikahan. Number 3. Tradisi nyandran dari Jawa Tengah. Salah satu tradisi khas Jawa Tengah yang dilakukan untuk menyambut bulan Ramadan adalah nyandran. Tradisi ini merupakan suatu rangkaian budaya berupa pembersihan makam leluhur, tabur bunga, dan puncaknya berupa kenduri selamatan di makam leluhur. Nyandran biasanya dilakukan pada setiap hari ke-10 bulan Rajab atau saat datangnya bulan Sa'ban.
Kegiatan-kegiatan yang biasanya dilakukan saat nyandran yaitu berziarah, membersihkan makam leluhur, membaca doa, zikir dan tahlil, kemudian ditutup dengan makan bersama. Number 4. Tradisi megengan dari Demak. Megengan adalah tradisi yang digelar saat menjelang bulan Ramadan. Tradisi ini dilakukan dengan membuka pasar tiban yang ditempatkan di alun-alun Demak. Berbagai makanan dijual oleh para pedagang dadakan. Salah satunya kue apem. Kue apem memiliki makna yang unik dan selaras dengan tradisi megengan. Dikatakan bahwa istilah apem berasal dari bahasa Arab, yakni afwan atau al-afwa yang artinya maaf. Dengan demikian, megengan dijadikan sebagai ajang silaturahmi dengan membagikan kue apem yang disimbolkan sebagai permintaan maaf sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Selain itu, warga sekitar yang mendatangi event ini biasanya memiliki tujuan untuk memuaskan diri di dalam icip-icip makanan. Number 5. Tradisi Balimau dari Minang. Tradisi berusia ratusan tahun tetap hidup di masyarakat karena Ramadan. Salah satunya adalah tradisi potang mandi Balimau yang ada di Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Riau. Potang berarti petang. Ritual mandi yang dipercaya secara turun-temurun itu dipercaya dapat menyucikan diri menjelang masuknya Ramadan. Sebagai tanda dimulainya ritual ini, perwakilan dari masing-masing suku menaikkan tonggol atau bendera adat mereka. Selanjutnya, satu persatu anggota suku didahului tetua dan nini mama saling bersalaman dan berpelukan. Tonggol dinaikkan ini bisa sebagai tanda harmonis atau tidaknya kehidupan dalam suatu suku. Tonggol yang tidak naik setelah diberdirikan menjadi tanda adanya permasalahan dalam suatu suku. Percaya atau tidak, semua tergantung kepada diri kita yang menyikapinya. Dari kisah-kisah yang terjadi ini hanyalah satu dari sekian banyak peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Banyak hal yang tidak kita pahami secara logika di dunia ini, namun bukan berarti mereka tidak ada. Jika kamu memiliki pengalaman dan kisah-kisah mistis lainnya, tuliskan pengalaman dan komentar kamu di kolom komentar. Salam Kismis.